Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Tarasatya dari kelas 11A1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi trigonometri dengan pertanyaan mengapa di kuadran 2 hanya sin yang positif sedangkan cos dan tan itu negatif. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan mengapa di kuadran 2 hanya sin yang positif sedangkan cos tan itu negatif. Oke, sebelum masuk itu kita harus bikin dulu koordinat kartesiusnya agar kita bisa menentukan mana kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan sedikit kalau di koordinat kartesius itu ada dua sumbu ya. Pertama itu ada sumbu Y yang di bagian sini, yang bagian vertikal dari bawah ke atas, atau sebaliknya. Dan sumbu X itu yang bagian horizontal ya, ke samping kanan dan kiri. Sini juga mereka masing-masing sumbu itu ada bagian positif, ada bagian negatif. Bagian positif yang Y itu bagian atasnya, bagian atas sumbu Y itu positif, seperti 1, 2, 3, 4. Dan sedangkan bagian bawah negatif, seperti -1, -2, -3, -4. Dan bagian sumbu X juga seperti itu. Bagian sumbu X positif seperti 1, 2, 3, 4, dan sebaliknya juga bagian kiri sumbu X negatif seperti -1, -2, -3, dan -4. Di sini saya akan memberitahu cara mencari kuadran. Kuadrannya itu ada 4 ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Itu kuadran 1 di bagian sini, kuadran 2 di bagian sini, kuadran 3 di bagian sini, dan kuadran 4 di bagian sini. Di sini saya sudah bikin ini contoh trigonometri, itu membuat seperti garis menarik garis lurus itu dari garis miring dari titik pusat ini 0 garis ke derajat yang 7. Bisa derajat yang 7 misalnya kita mau bikin 120 derajat, 135 derajat, 150, 180 derajat, bebas. Terus di sini berhentinya tuh di -4, jadi kita turunin turun tuh jadi segitiga. Tapi di sini saya tidak pakai derajat, saya pakainya theta biar cepat. Dan di sini juga saya udah bikin masing-masing itu di bagian miringnya itu, ini bagian miring ya. Bagian miringnya itu pakai huruf R, bagian depannya itu pakai Y, dan bagian sampingnya pakai min X. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari positif, cara menentukan positif, negatifnya. Sebelumnya dari segitiga ini kita uraikan dulu nih, jadi dipisahin tuh segitiganya. Jadi ini nih, R bagian miring, ini harusnya Y. Sorry, saya salah. Ini Y. Bagian Y. Dan min X itu bagian sampingnya. Jadi miring R, depan Y, samping min X. Oke, kita lanjut ke rumusnya ya. Rumusnya sama seperti pertemuan sebelumnya. Sin theta sama dengan depan dibagi miring, cos theta dibagi samping dibagi miring, tan theta depan dibagi samping. Oke, kita akan menentukan mana positif mana negatif. Dari sin dulu nih, depannya tuh dia Y, dia nggak ada minnya. Oke, berarti positif 1. Dan miringnya juga positif, R-nya, jadi sama-sama positif, depan positif, miring positif. Jadi kita tulis plus dibagi plus, jadi hasilnya plus dibagi plus, hasilnya plus. Nah, selanjutnya cos, samping dibagi miring, sampingnya itu, nah ini beda, sampingnya itu miring nih, sampingnya miring, sampingnya tuh min nih. Jadi sampingnya itu min, atasnya min ini, sampingnya min, miringnya tuh plus, jadi min dibagi plus,
hasilnya min. Oke. Nah, sama tan juga min hasilnya. Kenapa? Karena depannya positif Y, tapi bagian sampingnya tuh min X, jadi min. Positif dibagi min, hasilnya tetap min. Nah, ini cara menentukan mana positif, mana negatif. Kenapa yang atas positif? Karena dia tidak ada bagian yang min. Sedangkan konstantan ada bagian yang min. Oke, kita akan melanjutkan dengan contoh pakai angka nih. Saya akan memasukkan di sini berapa derajat ya? 120 deh, 120 derajat. Oke. 120 derajat. Kita bagian sampingnya tuh kita pakai min 1. Lalu R-nya itu 2. Lalu ininya tuh akar 3, Y-nya. Set. Nice. Oke, kita bikin dulu ya di sini. Sin 120 sama dengan D bagi Mi. Nah, tadi D-nya depannya itu akar 3, miringnya itu 2. Oke, sama dengan, karena akar 3 dibagi 2 itu nggak bisa, hasilnya itu tetap akar 3/2. Jadi atau hasil lainnya bisa juga seperti 1/2 akar 3. Jadi sebenarnya sama aja, akar 3 sama aja, jadi akar 3/2, jadi setengah per akar 3 itu sama. Oke, selanjutnya kita akan yang cos 120. Cos itu rumusnya samping dibagi miring. Oke, ini udah ada sampingnya, berarti udah ada minusnya. Tadi sampingnya itu berapa? min 1. Sampingnya min 1, miringnya 2. Sama dengan min 1 dibagi 2, itu hasilnya min 1/2. Nah, ini hasilnya. Yang sin itu positif karena tidak ada bagian yang negatifnya, dan kebalikannya cos itu kenapa dia nggak positif, karena ada bagian negatifnya. Oke, segitu dulu penjelasan mengapa di kuadran 2 hanya sin yang positif sedangkan konstan itu negatif ya. Balik lagi tadi ya, kenapa sin yang positif, karena ada bagian yang negatif, itu sampingnya tadi. Kenapa kebalik, kenapa sinnya positif, karena tidak ada bagian negatif seperti yang samping tadi itu yang min 1 atau min X, sedangkan konstan itu ada bagian negatifnya seperti yang tadi contohnya. Oke, segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.